Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR. Nah, kita masih ada di proyek Jawa Tengah. Nah, kalau misalnya kalian lihat di video sebelumnya, gue udah kasih lihat proyek yang ada di Sukoharjo. Sekarang kita lagi ada di Malioboro Mall Jogja. Ini kalau misalnya kita lihat, ini di depannya masih kita tutup hoarding. Ini kita masih tutup hoarding karena kita baru selesai serah terima untuk project store Elzata yang ada di Malioboro Mall Jogja. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau lihat-lihat produknya Elzata dari brand Muslim untuk para cewek-cewek atau cowok-cowok yang untuk hijab, terus udah gitu mau pakai baju, cari baju muslim dan lain-lain, kalian bisa datang ke Malioboro Mall Jogja yang tepatnya di lantai 2 itu ada store Elzata yang kita mau buat. Nah, jadi kalian juga bisa lihat nih hasil project yang udah kita kerjain juga. Nah, ini semuanya kita kerjain dari desain sampai ke pembangunan. Oke, kita akan review semuanya masing-masing dari depan. Nah, di sini depan entrance fasad karena kita masih belum bisa buka, nanti kita akan lampirin di videonya terpisah. Jadi tetap di sini kita buatin ada rolling door untuk pengamanan. Ini semua kita hidden. Jadi di rolling doornya ini kita ada di hidden di dalam sini untuk rolling doornya. Jadi sistematis mesinnya kita taruh di dalam sini semua. Jadi pengamanan. Nah, jadi di depannya juga sama, setiap semua fasad kita buat gubahan, kita buatan gubahan rounded untuk kita buat semua konsepnya itu sama, dari beberapa store desain yang kita buat sampai ke pembangunan, semua desainnya kita buat fasadnya sama. Dan di atas ini nanti kita lihat juga ada signage-nya, nanti kita kasih di video terpisah ya. Nah, ini di sini nanti akan jadi media untuk hijab. Jadi di sini tuh nanti akan buat nunjukin grafik untuk misalnya scarf atau nanti hijab, nanti bisa di display di sini. Nah, di sini nanti untuk aksesorisnya juga kita buatin. Ini juga misalnya kita pakai slow motion. Finishingnya semua kita ada yang menggunakan pertasif, ada yang kita menggunakan HPL, tergantung media yang kita tempel atau yang kita finishing. Nah, di sini juga untuk pengamannya, di sini juga kita udah kasih akrilik 5 mili gitu. Dan ini kita semua bikin dan fabrikasi custom. Nah, di sini juga ada floating display. Floating display ini juga kuat banget ya. Ini kita goyang-goyang nih juga kuat. Karena struktur untuk di mall itu memang secara teknis beda speknya dengan ruko-ruko pada umumnya. Karena di sini kita memenuhi standar mall yang memang speknya itu contoh untuk plafon itu benar-benar harus pakai Holo 0,8. Jadi speknya itu sudah distandarkan semua untuk di beberapa mall. Nah, ini balik lagi ke floating display ini juga kita buat semua custom dan ini bisa di-adjust. Nah, nanti ini buat produk-produknya untuk bagian top bisa ditaruh di sini dan bisa juga di sini. Nah, terus balik lagi ke area lain, di sini juga kita ada mirror. Nah, ini mirror juga kita custom. Kita di sini pakai list rose gold, di sini juga kita pakai list rose gold semua gitu. Jadi semuanya kita bikin blendnya untuk beberapa interior ini kita memadukan warnanya itu dalam satu store itu cuma ada putih, bronze dan terrazzo untuk motifnya. Nah, kalian juga bisa lihat ini lantainya kita pakai vinyl. Ini vinyl 3 mili yang kita pakai karena kondisi di lapangan di mall itu sudah menggunakan granit gitu. Jadi
untuk menyesuaikan konsep yang kita buat, kita ini menggunakan SPC flooring atau vinyl 3 mili gitu. Jadi gini tinggal kita cover, dan juga pembatas mallnya itu antara mall ini, di depan ini kan mall ya, di depan ini mall, ini kita kasih pembatas juga rose gold gitu, pembatas antara toko dan mall. Ini juga udah kita buat pakai list rose gold. Nah, di sini juga untuk table displaynya semua ini juga kita custom. Ini nanti untuk basic hijab atau basic scarf di sini akan di display semua. Dan di bawahnya juga detailnya, di sini ada floatnya, ada float panelnya, finishingnya pakai PVC kertas. Nah, ini juga kasir kita bikinnya di center seperti yang konsep-konsep yang udah kita buat agar visualisasinya kelihatan gitu ini semua gitu. Nah, ini untuk lampu speknya semua kita pakai 35 watt per 1 titik lampu, jadi kelihatannya semuanya itu mewah. Nah, apa sih yang mempengaruhi interior itu kelihatan luxury, elegan? Itu yang mempengaruhi selain dari interior design sampai ke detailnya, nggak luput juga dari lighting. Lighting itu sangat berperan penting. Nah, lighting ini kita semua pakai yang 35 watt gitu. Jadi kebayang ya, kebutuhan dalam satu toko itu wattnya bener-bener besar. Kurang lebih minimal yang kita butuhin 3.500 sampai 4.200, belum termasuk operasional. Kalau termasuk operasional bisa 5.000-an dengan kapasitas toko di bawah 100 meter kayak gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau bangun toko, konsultasiin dulu yang benar-benar orang yang biasa ngerjain pembuatan toko-toko komersil seperti itu, kayak gitu. Nah, di sini juga kalau kita lihat kita bikin treatmentnya, ada area service. Jadi di sini di depan sana ada fitting room, di sini ada gudang. Nah, ini benar-benar kita bikinin semuanya hidden dan nggak luput. Pintunya juga kita bikin oval, dan di sini juga ada gudang. Nah, di sini nanti untuk media promosi, untuk footage nanti ada campaign mereka, sampai nanti ada media promosi, ini semua ada di sini. Nah, ini kita buka. Nah, ini pintunya kita bikin rounded. Kita finishingnya juga sama. Ini finishingnya kita bikin tekstur gitu. Nah, di dalam ini juga kalau dilihat kacanya juga kita bikin rounded. Di sini juga kita ada sentuhan, ada rose gold juga. Nah, di sini untuk gantungan baju kalau misalnya nanti untuk nyoba dan lain-lain, ini kita bisa taruh di sini, dan misalnya ada taruh tas di sini juga gitu. Jadi di sini kita buatin area service-nya buat customer untuk nyoba itu experience-nya lebih bisa gitu. Nah, terus untuk ini juga ini kita buatin semua custom. Nah, ini semua bandingannya itu kita benar-benar kita buatnya tuh sama R-nya antara ini dan ini. Detailnya tuh benar-benar radiusnya sama, karena kita bending dengan menggunakan alat bending roller ya. Jadi beberapa derajat kemiringannya ini kita bisa tentuin. Kalau misalnya kita cacat satu-satu, kemungkinan nanti bagian rounded ini dan ini sering tidak ketemu karena manual. Makanya kita di sini banyak fabrikasinya semua, banyak menggunakan mesin, dan assembly-nya itu kita baru manual kayak gitu. Nah, ini semua yang mari kita info, ini semua knockdown, ini semua bisa dilepas. Ini semua bisa dilepas. Ini kalau misalnya mau display nanti mau seperti apa, ini semua bisa dilepas gitu. Nah, jadi overall untuk semua area display ini kita benar-benar udah siap. Jadi prosesnya itu kita dari desain sampai ke konstruksi itu membutuhkan waktu 40 hari gitu. Dari proses desain sampai ke pembangunan itu 40 hari. Tapi kalau misalnya untuk store yang udah di atas 100 square meter lebih, itu bisa sampai 45 hari. Jadi patokan 30 sampai 40 hari itu biasanya toko-toko yang di bawah 100 square meter. Nah, nanti ini kita liatin juga, di sini ada gudang. Nah, ini gudangnya juga kita bikinnya hidden ya. Jadi kita buat di sini ngikutin si alur fluid panelnya ini. Ini semua fluid panelnya kita custom. Di sini juga kita udah kasih door closer. Nah, di sini area gudang. Jadi area gudangnya di sini benar-benar
benar-benar kita maksimalin areanya itu kurang lebih ini cuma 1 meter dikali 5 meteran sana gitu, dan ini buat area storage-nya gitu. Nah jadi begitu aja yang gue bisa share kali ini di video update. Nanti dari sini kita akan pindah lagi ke Salatiga untuk project Elzata juga, tapi posisinya itu di Salatiga itu di ruko 3 lantai. Nah itu renovasinya juga dengan kita OPR dan Orduga Project. Nanti kita akan ke sana, kita juga akan lihat update-nya seperti apa gitu. Jadi kita akan review satu-satu semuanya. Jadi semua apa yang ada di sini itu benar-benar dari desain, pembangunan, itu semua kita yang handling kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau tanya-tanya untuk pembangunan kafe, kos, renovasi rumah, apapun yang berhubungan dengan renovasi atau pembangunan dari awal, itu kalian bisa kontak atau konsultasi gratis ke gue langsung yang ada di WA link bisnis di bawah ini. Nah itu nanti akan gue balesin satu-satu. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dan kalian mau banyak tanya-tanya, semua bisa banget kontak dulu aja ke gue akan respon satu-satu gitu. Jadi jangan lupa kalian subscribe juga channel gue untuk kalian terus update masing-masing video gua, jadi kalian bisa tahu, mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian atau bisa jadi motivasi juga buat kalian gitu. Jadi harapan gua, terima kasih banget yang udah sampai sekarang follow gua dan subscribe gua. Jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau tahu daily activity kita selama kita ngapain aja sih, progres kita sampai kita ngapain aja sih di lapangan, kalian juga bisa follow TikTok kita di Tito APR gitu. Jadi sama di TikTok gue juga itu akan selalu update masalah detail-detail, masalah pembangunan, renovasi dan lain-lain. Gitu aja yang bisa gue share kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian termotivasi untuk kalian bisa lebih berkembang lagi. Gitu aja yang gue sampaikan.